brandis, tapi ketika kamu cerita tentang akun YouTube dia, channel dia, Mbak Sarah langsung ajakin collab tuh ya kan, main-main lagi ya katanya Komjen ya, moga-moga di follow tuh kan ya. Wah ternyata brandis bahkan bisa terjadi sebelum bikin YouTube. Itu terjadi ya ketika ketemu orang yang tepat ya. Nah, jadi ya itu salah satu ya. Artinya coba bayangkan kalau YouTube udah jalan dan gede, wah berapa banyak lagi tuh potensi yang muncul gitu ya. Nah Mas Gandhi juga kemarin mungkin dapat masukan, hari ini mungkin kita akan perdalam ke Om Den. Tadi di sesi pagi saya nyatet banyak banget catatan saya. Thank you banget Om Den ya. Kenapa sih orang nggak subscribe channel kita gitu loh? Ternyata itu satu hal yang cukup menakutkan ya. Artinya ternyata ya banyak hal yang kita harus perhatikan ya. Sampai datang dari mana sih view segala macam gitu ya. Dan ada algoritma Facebook yang ternyata bisa bikin karyawan Facebook lagi. Algoritma itu yang bisa bikin karyawan YouTube muntah gitu. Jadi luar biasa algoritma YouTube ya ternyata. Nah, hari ini kita akan bagi semua, tapi sebelum mulai ya, Om Den semoga nggak bosan ya. Seperti biasa kita akan sedikit, kalau saya di kelas biasanya Om Den ice breathing ya. Tapi ini karena kita kelasnya online, jadi kita mindful breathing ya. Teman-teman yang kemarin sudah diajarin ya, Mbak Sarah datang lagi atau apa lagi. Oke. Jadi seperti biasa ya, ini tujuannya apa Mas? Tujuannya adalah supaya kita rileks dan kita bisa mengikuti gitu ya. Karena teman-teman dari sini kan semuanya mungkin sedang berkegiatan, apalagi ini malam ya. Wah malam ini 2 nih, kalau nggak godanya. Kalau nggak udah capek, kalau nggak ngantuk ya kan. Nah kita ini tadi 2 jam ya artinya. Jadi ini bertiga kayaknya akan lebih seru lagi, dan Om Den kayaknya kalau malam tuh bisa unlimited waktunya. Sampai tidur. Sampai tidur. Kita selalu diskusi sama beliau kadang, Om udah jam segini Om, ya udah tutup. Jadi teman-teman kelas malam siap-siap ya, artinya tidak hanya kita mindful breathing, nanti teman-teman juga, kita 5 menit aja, nggak usah lama-lama sih kebal ya, nanti biar nggak lama-lama teman-teman, karena sudah tahu tekniknya ya, biar kita relax aja teman-teman. Habis itu nanti siapkan cemilan kopi ya. Mas Gandhi ini di kafe lagi kah? Ya, apakah tidak jadi masalah dengan yang punya kafe? Bapak yang kemarin malam pulangnya malam ya Pak, karyawan saya lembur. Ya, mohon diselesaikan secara adat Pontianak ya Mas ya. Nanti kalau ada masalah jangan dibawa kita. Ini yang ngajarin, jangan ya gitu ya. Oke teman-teman, standby, kita relax dulu teman-teman ya, 5 menit ini. Mas Iqbal monggo dibantu saya dengan musiknya. Seperti biasa kita tahan napas. Suaranya Mas Hatta kurang bagus, suaranya Mas Hatta. Ya, kita tahan napas 3, jelas? Oke. Sudah jelas? Sudah ya. Oke. Kita tahan napas 3 hitungan biasa. Saya nggak ngomongin lagi. Jadi ntar setiap kelas saya pokoknya kita main breathing ya. Saya setelin musik, kita udah ngerti mau ngapain gitu ya. Suara ente agak kurang enak sih Mas Hatta. Oh iya, mungkin di sini hujan sih ya. Hujan lumayan deras. Seperti Mas Iqbal bilang ya. Jadi kayaknya nggak ada koneksi nih. Oke. Ya udah. Oke, silakan Bal. Kita mindful dulu. Ya, seperti biasa tarik napas sedikit. Keluarin 3. Mulai ya, langsung ya. Boleh kalau mau nyaman ditutup kameranya biar nggak kelihatan ekspresinya, silakan. Pokoknya 3 menit ini kita mindful. Yuk, tarik. Lepaskan 3 hitungan. Alhamdulillah. Tarik 3 hitungan. Dilepaskan 3 hitungan sambil dirasakan napasnya, alirannya dari perut ke rongga hidung.
bantu. Iya, dipetot. Oke, teman-teman semua. Ya, tiba-tiba Mas Saras, wah, balik kenyataan ya. Nggak ya, semoga lebih tenang aja. Ya, artinya, biarpun mungkin teman-teman sudah tenang, tapi biar kita lebih efektif di kelas ini. Nah, oke, tadi nggak panjang lebar, supaya lebih seru nanti teman-teman, karena hari ini akan ada materi yang belum di-sharing Om Den kemarin di kelas. Jadi kita akan belajar, dan juga nanti kita bisa tanya-jawab, jangan lupa. Manfaatkan banget momentum ini untuk bertanya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Iqbal untuk mungkin memulai sesi. Silakan Mas Iqbal. Oke. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hatta, Om Den, dan teman-teman. Salam. Malam ini kita akan melanjutkan ya, Kang Ucu, Mas Gandhi, Mbak Sarah, tentang materi kemarin. Kemarin kita fasenya adalah menentukan arah. Kayak lagu Salon Seven ya, menentukan arah gitu ya. Kita mau kemana? Nah, arahnya sudah tahu sekarang. Nah, sekarang setelah arahnya sudah tahu, kendaraannya gimana sih gunainnya? Gimana caranya kita cepat ke tujuan kita? Ya, Kang Ucu kemarin goals outputnya sudah tahu mau dibawa kemana, audiens mau ngobrol sama audiens yang seperti apa. Mbak Sarah juga, Mas Gandhi juga berproses gitu ya. Mas Gandhi udah fix belum nih outputnya mau kemana ya? Nah, by the way, nanti ini ada sesi serah terima ya. Saya menyerahkan output teman-teman, menyerahkan apa yang sudah teman-teman tentukan, audiens yang mana, output yang mau kemana, ke Om Den. Nah, tapi sekarang lebih enaknya teman-teman yang menceritakan mungkin ya. Ya, per orang mungkin 2-3 menit, audiensnya siapa sih, mau ngobrol sama audiens yang mana, outputnya mau dibawa kemana, gitu ya. Biar ada interaksinya nih, biar ini private ya, biar lebih enak ngobrol langsung. Oke, mungkin saya mulai dari Kang Ucu dulu. Kang Ucu. Bentar. Oke. Gimana, Mas? Oke, Kang Ucu. Iya. Ini udah deklarasi lah ya, deklarasi sama. Iya, oke. Kang Ucu kira-kira mau ngobrol sama audiens yang seperti apa sih? Ya, sebenarnya audiennya seperti yang semalam disampaikan, sebenarnya sasarannya yang memang sasaran utama ya, lebih ke arah siswa maupun mahasiswa yang memang mereka saat ini mungkin ya ngambil, kalau mahasiswa program studi teknik informatika maupun siswa pun kan banyak ya yang jurusan-jurusan IT sekarang di sekolah. Itu target utamanya sebenarnya, walaupun memang tidak menutup kemungkinan umum yang memang senang dengan dunia coding atau sekedar ingin tahu coding itu seperti apa. Itu sebenarnya sasaran audien utamanya. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin para guru maupun dosen yang ingin melihat secara real dan praktis coding atau IT itu seperti apa. Itu sasaran audiennya, Mas. Ya. Audiensnya itu ya, kemarin udah Ya. menentukan juga apa wants-nya, needs-nya. Nah, sekarang Betul. outputnya outputnya mau dibawa kemana, Mas, mereka? Sebenarnya punya apa ya, nggak tahu cocok atau enggak istilahnya, ambisi gitu ya, atau cita-cita sebenarnya ingin ngebawa semuanya tuh ke open school lah, open university, open academy gitu ya. Intinya sih open education aja, di mana lu belajar beginian itu nggak mesti harus selalu masuk ke bangku kuliah atau hal-hal yang lain gitu. Semacam ke sana nanti. Jadi ada follow up berikutnya ketika mau serius ya di akademi gitu, akademi yang memang benar-benar ya kalau sekarang ngetrennya cyber university lah gitu, bangku kuliah yang tanpa perlu ada gedung gitu sih cita-citanya dengan audien itu. Menuju ke sana kan tentunya perlu ini ya, perlu apa ya, perlu di branding dulu lewat channel YouTube gitu sih tujuannya. Oke, siap. Thank you, Om Den ya. Bungkus dulu sama Om Den. Oke, sekarang kita beralih dulu ke Mas Gandhi. Halo, Mas. Halo, malam. Iya nih, di grup kan udah store banyak banget ya. Sekarang bawa siapa nih Mas Gandhi? Gimana? Ajak siapa sekarang? Timnya lagi perjalanan, belum datang. Biar kita inikan dulu. Sedikit nambahin yang tadi, aku juga udah siapin mini studio ya, biar kelihatan serius nih. Nanti aku tes keduanya. Asik. Kudu dikasih lagi. Siap. Oke. Gimana Mas Gandhi? Aman, Mas Gandhi silakan. Siap. Jadi ditanya dong,
Bang Iqbal, biar TikTok jawabnya. Iya, iya, iya. Bingung juga nih mau ngomong apa nih. Ya kemarin kan sudah menentukan Oh iya. outputnya, sama mau ngobrol sama audiens yang mana. Kalau versi Mas Gandhi sekarang, kemarin kan audiensnya ada 2 tuh ya, ada beberapa cabang ya audiensnya. Sekarang nih Iya. mau ngobrol sama audiens yang mana nih Mas Gandhi? Ya pengennya sih tetap ini ya apa namanya berbagi inspirasi dari orang-orang yang memulai usahanya. Jadi usaha ini tidak hanya sekedar pengusaha, tapi juga orang atau tokoh-tokoh yang kita lihat sekarang ini udah berhasil gitu. Nah, tapi kita mau tahu bagaimana sih ke belakangnya sebelum dia berhasil ini. Nah, jadi lebih ke arah situ sih sebenarnya konsep awalnya gitu. Oke. Outputnya? Nah, outputnya yang sementara ini terpikirkan sih bagaimana dia dikenal dengan orang gitu. Bagaimana orang percaya bahwa ternyata bapak ini tuh sampai di sekarang ini tuh tidak mudah gitu. Jadi lebih dikenal dengan orang-orang gitu. Ya bisa jadi itu jadi brand deals juga ke orang-orang yang apa namanya endorse dan lain sebagainya. Arahnya ke sana sih. Oke. Setelah audiensnya terbentuk, outputnya mau dibawa kemana? Ya itu tadi apa namanya dia kenal dengan si narasumber itu, bisa kerjasama dengan narasumber. Jadi lebih seperti ke endorse gitu sih. Endorse. Ya. Endorse. Oke, nanti ini malam ini kebetulan kita bahasnya ada salah satunya bocorannya clustering nanti. Ya, nanti Om Den yang nanti meluruskan lagi. Apa clustering? Ya, nanti biar Om Den aja, jangan saya yang Oke, thank you. Oke, gimana Om Den? Saya belum begitu nangkap nih ya. Om Gandhi mau apa sih? Arahnya mau gimana? Mau bikin apa gitu aja? Kena. Bikin channel yang bercerita tentang latar belakang si orang yang pengusaha. Inspirasi ya, buat inspirasi ya. Oke. Oke, Mas Gandhi, thank you. Kita lanjut ke orang jauh, Mbak Sarah. Halo Teh Sarah, Teh nih Bandung. Maaf banget, saya telat, maaf banget. Gak apa-apa, enggak baru mulai. Siap. Kan harus disiplin. Hati-hati tuh di belakangnya laut Teh, hati-hati jatuh. Ya nanti kecemplung. Ya oke. Oke, Teh Sarah kemarin udah ngobrol juga, udah chat-chatan juga ya. Sekarang audiensnya, ceritain Om Den, audiensnya siapa sih sekarang? Audiensnya, audiens. Gimana, Mas Ari? Sekarang saya mau buka channel baru kan, traveling untuk traveling and food. Berarti audiensnya itu adalah menyasar orang-orang, memberikan informasi kepada orang-orang tentang tempat-tempat wisata yang memang sudah viral, dan bahkan kita sedang menyusuri tempat-tempat yang tidak kalah bagusnya, yang kadang orang nggak ngeh. Seperti hari ini saya coba ke salah satu masjid yang ternyata luar biasa, yang selama ini orang-orang nggak ngeh. Padahal itu view-nya sangat luar biasa, dan saya lihat di beberapa YouTube ataupun informasi itu kayaknya nggak banget itu diekspos kayak gitu. Kemudian saya tujuannya hanya ingin memberikan informasi karena saya tinggal di luar. Jadi untuk bagaimana sih kalau kita datang ke sini, seperti apa caranya, pokoknya istilahnya yang aman dan benar-benar sesuai apa yang kita inginkan. Jadi walaupun kita keluar negeri, kita tuh serasa di negeri sendiri gitu. Jadi ya tujuannya kalau untuk traveling itu kita udah nggak takut, nggak ragu lagi. Kalau kita mau keluar negeri kemana-mana itu enjoy karena kita tahu tempat. Kemudian karena sudah mempunyai beberapa informasi yang insya Allah akan kita berikan. Gitu. Oke. Kondisi gitu. pandemi ini gimana, Mbak, di sana? Apakah Nah, sudah justru, memungkinkan? Nah, alhamdulillah nih baru tanggal 1 kemarin ini pemerintah Erdogan udah ngebuka lockdown, walaupun belum full lockdownnya dibuka, biasanya 1 minggu, baru Sabtunya aja.
Oke. Tapi ya alhamdulillah sudah mulai perlahan kita buka. Oke. Jadi udah lebih fokus ke traveling ya. Yang ini. Yang ini. Kalau saya minta 10 judul buat konten, bisa nggak, Mbak? Ada nggak, Mbak? Yang buat diangkat? Saya cek ya, ada nggak 10 ini? Oh, Sekarang ya, dah? nggak usah dicek. Oke. Yang ada di benak Yang ada di Mbak. pikiran saya. 10 Oke. ada nggak kira-kira? Satu, saya mau mengekspos tentang masjid, karena Turki terkenal dengan 1000 keindahan masjidnya. Sebetulnya itu planning saya akan saya keluarkan pada saat Ramadan. Jadi pada saat Ramadan itu saya selama sebulan itu tiap hari akan mengeluarkan semua view tentang masjid-masjid. Kemudian pada hari-hari tertentu saya akan interview, maksudnya wawancara langsung di lokasi, karena biasanya kita ada acara buka bersama pemerintah Turki itu. Kemudian tentang pasar-pasar yang biasanya kita kan punya pasar gede nih, yang tujuan dari wisata itu pasarnya. Kemudian dari beberapa view tentang lautnya, karena kita terbelah jadi 2 bagian, ASEAN side sama Europe side. Itu akan kita expose kenapa ada perbedaannya itu. Kemudian saya akan datang ke benteng-benteng sejarah dari pemerintahan pertama Ottoman itu. Kemudian saya mau view juga tentang pakaian adat dari Turki sendiri yang sering jadi tujuan orang-orang wisata datang. Udah, Mbak. Kemudian, itu udah 50 video tuh, Mbak. Wadah. Bismillah. Iya, itu menurut saya udah banyak konten dan semuanya masih satu target tadi ya. Keren, Mbak. Udah aman lah. Nanti tinggal kita lanjutkan aja strateginya. Oke. Bismillah. Thank you, Mbak Sari. Nah, Om Den, itu sudah ada 3 cerita ya dari teman-teman. Dari kemarin mereka menentukan arah. Di sesi ini kita sudah masuk ke memulai how to start. Step satunya gimana sih? Biar langkahnya benar ya. Kalau kata Om Den tuh, biar langkah pertamanya benar, jangan sampai udah jalan balik lagi gitu ya. Betul. Oke, tanpa berlama-lama, biar langsung mulai kita panggil. Udah hadir ya, bukan kita panggil. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Den ya sih. Silakan Om Den. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, informasinya sudah saya bisa tangkap lah. Intinya nih, yang penting teman-teman sudah tahu, sudah ada bayangan lah sedikit. Masalah penajaman banget itu kalau dari awal sudah ini lebih bagus, tapi kalau nggak bisa mau kemana, mau lihat sikon dulu bisa aja, tapi ya jangan lama-lama gitu. Artinya kita ada cara untuk mengetes ya, tapi biasanya untuk yang masih cek ombak tuh tentunya ya nanti akan lebih butuh waktu dan juga tenaga pastinya, karena ada pembuatan video dan seterusnya. Semoga nanti dalam waktu dekat ini atau selanjutnya sudah mantap gitu ya. Untuk Mas Ucu, Mbak Sarah itu sudah saya yakin sudah aman. Untuk Om Gandhi itu nanti tinggal itu masih mengambang ya menurut saya. Kalau misalnya untuk inspirasi, yang mau diinspirasi siapa? Yang mau menginspirasi siapa juga? Kemudian apa yang akan jadi bahan inspirasi? Misalnya begini, saya ingin membuat orang bisa mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu kan macam-macam orang butuhnya. Inspirasi, motivasi, apakah inspirasi motivasi bisnis, apakah rumah tangga, apakah untuk anak-anak muda, anak sekolah, atau untuk para pekerja, itu kan masing-masing punya kebutuhannya mereka. Ya kan? Kalau ngomongin motivator, dulu ada Mario Teguh, ya targetnya buat ibu-ibu menengah, bukan ibu ya, orang dewasa gitu kan, walaupun kadang dia mencoba ke anak muda juga, tapi pada akhirnya ketahuan dia itu pasarnya siapa. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, nanti juga Mas Gandhi harus memikirkan itu. Motivasi apa yang akan coba saya gali ya untuk bisa diberikan ke orang gitu. Ya kan? Kalau mau lebih mudah pendekatannya ya dari diri kita sendiri. Kayaknya saya ngasih motivasi walaupun saya nanti akan mengangkat kisah-kisah orang, tapi paling nggak kan kita sudah tahu ini orang menginspirasi untuk apa nih.
Jadi nantinya channel itu akan tergambar, akan ada di benak orang-orang. Kalau saya mau nyari inspirasi urusan bisnis misalnya ke sini. Untuk inspirasi urusan apa ke sini. Ya kan contohnya yang untuk inspirasi itu ya pastinya Christina Lee, kembali lagi ke dia buat contoh ya. Inspirasinya dia bisnis gitu. Jadi orang datang ke situ urusannya untuk gimana cara dapat duit urusannya gitu kan, sukses macam-macam itu. Ya kan, yang kedua yang Mas Gandhi suka, kira-kira saya suka bagian ini karena gimana pun nanti Mas Gandhi adalah hostnya yang akan mengantarkan cerita itu. Ya kan, orang suka biasanya punya pemahaman lebih. Syukur-syukur Mas Gandhi juga sudah mencoba mengeksplor ya, apa sih motivasinya gitu, ingin memberi inspirasi yang seperti apa. Kemudian yang dipikirkan adalah masalah narasumbernya. Di Pontianak, walaupun sekarang bisa online ya, tapi pada akhirnya nanti kita kalau bisa syuting yang offline gitu tentunya akan lebih menarik ya, karena dari sisi kualitas gambar, dari segi gambar yang lebih dinamis itu akan lebih dapat feel-nya saat kita bisa liputan langsung sebenarnya kalau video. Nah itu harus dipikirkan. Kalau saya ngomongin bisnis ternyata yang sukses di Pontianak bisa dihitung dengan jari, itu pun macam-macam suksesnya, ada sukses dagang, ada sukses apa gitu kan. Sukses berumah tangga, sukses punya istri banyak, misalnya gitu. Jadi harus dipikirkan itu. Ya karena nanti yang dilakukan oleh YouTube itu adalah begini cara kerjanya itu sebenarnya. YouTube itu akan membaca minat penonton, kemudian akan mencarikan video yang cocok buat mereka. Jadi bukan mencari penonton untuk video kita, tapi akan membaca minat penonton, yang kemudian akan memilih video untuk mereka. Pada saat proses pemilihan video itu nanti tentunya kita nggak sendiri. Di YouTube itu nggak ada yang nggak ada, semuanya ada. Mau motivasi, mau traveling, mau programming, semuanya ada. Mau apapun ada. Ya kan? Saya pernah lihat kata kunci itu apa ya? Cara membalas mantan pacar atau apa. Sampai hal-hal segitu aja ada yang nyari. Bahkan tadi itu apa ya, yang tadi siang tuh apa ya, usaha saat musim pandemi, ternyata ada orang yang nyari jenis usaha apa sih yang saat pandemi gitu. Jadi harus ada satu topik yang nantinya YouTube akan memahami itu. Ya kan? Kalau misalnya ada orang lagi nyari inspirasi, saya kayaknya udah males usaha nih, gagal terus. Saya pengen nyari ya motivasi apa sih usaha yang ada di YouTube. Dia akan nyari usaha modal kecil untung besar misalnya. Yang dilakukan YouTube kan akan nyariin, mana nih video yang modal kecil untung besar, dikumpulin. Mas Gandhi bikin modal kecil untung besar banget. Tapi sebelumnya bikin motivasi untuk anak sekolah. Udah beda lagi kan? Biar mereka semangat belajar gitu. Sebelahnya ada video tentang motivasi bagaimana bangkit dari keterpurukan. Sebelahnya untuk bisnis, gimana cara mendapatkan uang dan seterusnya. YouTube akan memilih yang satunya lagi. Karena dianggapnya Mas Gandhi ada dua topik nih. YouTube tujuannya algoritma YouTube untuk memuaskan penonton. Jangan-jangan nanti orang nggak puas kalau saya kasih videonya Mas Gandhi. Ya kan? Kecuali nggak ada video lain bisa aja. Ya udah nih ada video gitu. Makanya dari kemarin saya sama Mas Iqbal, Mas Hatta itu teman-teman harus punya itu. Karena saya juga jalanin itu. Setiap channel yang saya buat itu harus niche down banget. Sempit itu bukan berarti nggak luas ya. Sempit tapi luas. Sempit tapi luas itu gimana? Sempit itu kita bahas satu hal, tapi luas karena sebenarnya topik itu banyak yang minat misalnya. Kayak makanan. Bisa aja bikin channel tentang mie ayam. Mie ayam aja. Mie ayam kan sempit. Tapi di setiap depan rumah, depan gang ada yang jual mie ayam. Yang makan mie ayam banyak nggak? Banyak. Dari Sabang sampai Merauke pada makan mie ayam. Luas kan? Sempit tapi peminatnya luas. Jadi bisa kebayang itu kalau kita bisa menemukan topik seperti itu akan lebih cepat lagi kita naik. Nah, sekarang sebelumnya ada yang belum mencoba bikin channel ya? Atau sudah bisa semua?
Ada yang bisa bantu jawab saya? Kang Ucu udah bikin channel kan ya berarti ya? Sering bikin tapi nggak pernah upload konten sebenarnya. Sering bikin. Nah, nanti besok rencananya mau mulai Oke. fokuskan web. Ya. Karena Oke, sebenarnya Basar. gini, saya nggak pengen terlalu ngomongin teknis bagaimana cara upload video, klik ini, next gitu ya. Itu kayaknya di internet ada banyak gitu. Tapi Oke. kalau memang butuh bantuan nggak apa-apa, nanti disampaikan. Misalnya coba dulu. Kita lebih ke konsep mana yang penting sih, gitu kan. Jadi kita akan menunjukkan jalan, kita akan koreksi, kita kasih masukan gitu. Sepakat ya teman-teman ya. Nanti akan ada detail tapi saya lebih ke ininya, ke pemahamannya dan kemudian terapannya seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang biasanya seringkali orang merasakan saat mereka sudah coba upload video banyak. Mengapa orang nggak mau subscribe gitu? Mengapa subscriber nggak nambah-nambah? Kenapa viewer nggak nambah-nambah? Ya karena hal tadi itu sebenarnya. Yang pertama, tidak ada indikasi videonya berkelanjutan. Mbak Sarah mau bahas masjid, benteng, pasar, budaya, Turki. Habis nonton masjid, ada masjid lagi. Ada masjid lagi. Yang itu bagus, yang ini. Kemudian ada benteng. Oh ternyata Turki punya benteng banyak karena dulu ada Turki Ottoman yang sampai menjajah Eropa misalnya. Oke, Turki. Oh ternyata ada pasarnya. Oh, saya kalau ke sana ntar beli apa di sana gitu kan. Terus ada budaya. Ternyata gambar-gambar tangan itu dari Turki misalnya. Atau ada nggak sih style apa sih namanya gambar-gambar tangan tuh? Itu ya. Kira-kira ada nggak gitu. Nah itu kan ada korelasi. Ada orang nonton satu masjid, ternyata Mbak Sari bahas 10 masjid, itu ada korelasinya. Orang nonton, kemudian melirik yang lain, wah ini asik nih channel, dia akan subscribe. Mas Ucu misalnya, saya kalau nonton sekali nggak akan paham nih, lagi seru nih. Sekarang lagi bahas flowchart-nya dulu deh. Besok bahas apanya, modul-modulnya kayak gimana gitu kan. Pakai apa gitu. Nah, itu ada kelanjutan. Sama juga Mas Gandhi juga nanti harus punya itu kelanjutannya apa. Jadi antara satu topik dan topik lain itu bisa memuaskan si penonton itu. Orang akan subscribe. Belajar SEO ada, belajar YouTube ada, nambah subscriber ada. Ya kan saya yang dibahas itu aja, ya dapat subscriber akhirnya. Walaupun butuh waktu 4 bulan kalau nggak salah, atau 5 bulan, 5 bulan ya, baru dapat 1000 subscriber. Tapi setelah itu udah cepet, 10 bulan 100.000 subscriber dan seterusnya. Karena ada berkelanjutan di situ. Kemudian tidak ada konten yang serupa di channel serupa itu maksudnya kita jangan jadi yang apa-apa ya, nggak ada ciri khas, nggak ada yang serupa itu kita konsisten. Jadi orang akan terbranding kepalanya, oh ini channelnya Mbak Sarah, ini channelnya Mas Gandhi nih. Jadi Corbuzier kayak gitu, dan Jesse kayak gitu kan. Channel siapa lagi modelnya. Mereka kan pasti ada tipe videonya, ada modelingnya. Yang di tempat lain nggak ada. Ya kan? Pasti yang channel-channel yang bisa gede, bisa disukain orang, ada subscriber, itu pasti ada sesuatu yang di tempat lain nggak ada. Yang bahas programming, apakah banyak? Banyak banget. Ngomongin Indonesia, ngomongin luar, belum lagi ngomongin India. Setahu saya India itu tempatnya orang coding kan. Ya dulu di bagian nanti kalau sudah ketemu top level udah pasti ketemu orang India. Si macam-macam lah. Ya kan? Terus apa nantinya yang akan membuat channelnya Mas Ucu, Mbak Sari dan Mas Gandhi itu menjadi berbeda. Kalau misalnya nggak bisa beda, nggak bisa unik, ya cobalah bikin yang menarik, itu yang penting. Oke, kemudian ini yang nomor 3 ini, kalau saya lihat semuanya udah pasti aman harusnya ya. Ada kepribadian yang muncul di situ, ada personality. Ya kan, karena saya lihat semuanya menampilkan wajah harusnya ya. Mas Ucu rencananya juga gitu kan? Betul. Ya walaupun nantinya akan banyak screen komputer misalnya, tapi paling nggak ada masa-masa Mas Ucu menjelaskan sesuatu biar lebih ini. Daripada ngelihat screen nggak bergerak saat menjelaskan, orang biasanya nggak akan beda. Waktu kita ngeliatin mata mereka ini loh bro, kalau mau bikin coding mulai dari sini. Terusnya ini dan seterusnya. Oke, topiknya tidak sering diminati. Nah ini
memang ada beberapa channel yang punya keuntungan, topiknya dia tuh hangat terus gitu, ya kan? Nah, topik hiburan, topik lucu-lucuan, topik musik itu biasanya kan hangat terus. Walaupun ada tren-tren tertentu di genre misalnya, tapi itu jenis channel yang bisa evergreen. Kalau aku lihat semuanya aman harusnya dari sini. Harusnya walaupun mungkin nggak ada tren naik banget gitu ya, tapi ini termasuk yang bisa diminati kapanpun. Orang nyari motivasi, pengen terinspirasi bisa kapan aja kan? Kan orang belajar coding ya selama nggak ada update sesuatu ya masih bisa dipakai gitu. Ya kan Mbak Sarah mungkin masih bisa mengambil momentum seperti tadi rencananya tuh bagus. Nanti Lebaran saya akan bahas masjid. Itu saya yakin itu bisa bagus banget. Akan ramai. Nah, yang lainnya juga mungkin bisa model kayak Mbak Sarah ini. Motivasi juga, wah motivasi ya kapan aja orang dapat motivasi, tapi bisa aja kita memanfaatkan tren saat itu. Contohnya sekarang lagi tren apa nih? Ya banyak orang dirumahkan ya, kita kasih inspirasi yuk. Di rumah tidak ada masalah, bisa bikin nasi kebuli, potong kambing tetangga, bikin. Ya kan, tadi Mas Sata pamer nasi goreng kebuli apa banyak, saya nggak kebagian kambingnya. Nah itu kan bisa jadi motivasi. Sama Mas Ucup juga gitu. Mungkin ada tren-tren tertentu yang kalau sekarang di YouTube lagi banyak banget hacker misalnya. Bikin codingnya gimana sih? Apa kita bisa sih bikin coding sendiri yang untuk ngeblok email nggak dia nggak tahu ya. Tapi kita mungkin bisa mau nyerempet-nyerempetkan dan itu ya. Walaupun bahas coding, tapi bisa aja kali misalnya trennya tips cara biar YouTube nggak dihack misalnya. Walaupun kita nggak bahas coding ya, tapi kita bisa bahas dari sisi teknis yang sebenarnya buat orang itu wah kayaknya canggih gitu. Lihat domainnya, emailnya seperti ini, lihat footernya atau apanya. Kalau ngecek domain seperti ini, lihat who is-nya segala macam. Itu kan salah satu yang masih IT. Jadi sekali-sekali kita bisa ngambil topik yang hangat itu sejauh yang saya tahu saya efektif banget. Kemudian yang nggak mau subscribe selanjutnya adalah ya kurang interaksi. Interaksi itu artinya ya kita hanya show aja kayak TV tanpa menyadari kalau orang di YouTube itu orang bisa komen, bisa nge-share, bisa like. Itu dicatat YouTube ya. Beda misalnya, wah Mbak Sari, aku jalan-jalan nih ada di Benteng, ini meriam gede banget, panjang gitu kan. Nggak mikir kalau misalnya ini nanti orang bisa komen kan, jadi bisa aja. Teman-teman kira-kira bagus mana nih? Benteng ini atau benteng itu, masjid ini atau masjid itu ya kemarin kira-kira menarik yang mana ya misalnya. Itu kan mengundang orang untuk menjawab. Ya kan? Kita bukan acara TV, walaupun ini show kita di YouTube, tapi platform YouTube adalah platform untuk berinteraksi. Adalah platform komunitas. Jadi teman-teman harus bisa gimana caranya membuat orang berinteraksi. Ya, caranya nanti akan saya kasih banyak tips lah yang sebenarnya sudah saya sering sampaikan, tapi mungkin yang perlu diingat dulu sekarang, kalau kita nggak paham siapa penonton kita, target penonton kita, biasanya kita susah untuk mengemasnya. Penonton Mbak Sari adalah calon traveler atau orang yang pengen jalan-jalan virtual gitu kan. Ya sudah, misalnya video kali ini mau mengasih hiburan ke teman-teman yang nggak bisa jalan-jalan dimanapun berada, bisa aja Mbak Sari bikin kreatif di video itu begini. Halo buat teman-teman, saya wakilin jalan-jalannya, nggak usah. Saya akan ceritain semuanya, jadi ikutin saya terus dari belakang ya. Nanti biar teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kalau perlu misalnya bisa live, bisa aja coba live dari tepi laut misalnya. Nah, baru diselingi interaksinya gimana. Habis ini kemana kita ya? Gimana kalau besok kita ke mana? Isi di komen misalnya. Itu kan kita ajak mereka berinteraksi. Oke, ada yang mau oleh-oleh nih, saya beli nih, saya kirim ke Indonesia nih. Bagus banget ya, misalnya pas bahas pasar. Mau dong mbak, mau dong mbak. Orang jawab mau, itu udah interaksi. Dan itu udah menghasilkan watch time. Orang komen itu itu ada bonus watch time buat kita. Oke, Mas Gandhi juga sama.
apa yang bisa membuat ini? Interaksi nanti harus dipikirkan. Setiap video itu harus dipikirkan detailnya sampai sekecil-kecilnya. Dari call to action, dari interaksi, dari story-nya, dari pemilihan topiknya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ke situ. Oke, yang terakhir yaitu nggak minta subscribe. Sekarang ini YouTuber-YouTuber itu nyontoh yang kakak-kakaknya yang dulu-dulu. Oh, ternyata kalau bikin YouTube itu harus gitu ya. Guys, jangan lupa subscribe, like, share. Ya kan? Taruhnya di depan video. Orang baru nyetel langsung sebelum nonton video, subscribe, like, share. Padahal masalahnya sebenarnya bukan di situ. Masalahnya sebenarnya di nomor 1 sampai nomor 5 itu. Tanpa nomor 6 pun kalau orang bisa merasakan itu, nomor 1 sampai nomor 5, yang kebalikannya itu ya pastinya orang akan subscribe dengan alami. Oke, nah itu biasanya yang menjadi alasan mengapa orang nggak subscribe. Selanjutnya, alasannya itu. Terus gimana kita biar mendapatkan subscriber secara real ya? Kalau tadi sebelumnya itu kan gimana alasan orang untuk nggak subscribe karena hal-hal teknis semacam tadi. Nah kalau ini sudah realnya nih. Misalnya kayak tadi Mas, aku nomor 1, nomor 6 udah semua, tapi nggak dapat subscriber. Apa kesalahannya? Kesalahannya karena video kita nggak banyak view. Jadi kalau mau banyak subscriber harus nonton dulu gitu kan. Kecuali kita nyuruh-nyuruh orang untuk subscribe ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau di YouTube, kalau kita mendapatkan subscriber dengan sudah memasukkan atau kebalikannya yang tadi itu 5 atau 6 tadi, ya syarat selanjutnya ya harus dapat view. Kita mau dapat, jadi kalau rata-rata itu saya pernah lihat data itu untuk channel-channel gede itu yang sudah gede banget ya, sekelas siapa ya, PewDiePie, T-Series itu rata-rata 200 view mereka menghasilkan 1 subscriber. Setiap 200 orang yang nonton, orang mencet subscribe. Saya belum tahu ngitungnya gimana, tapi coba saya cari tahu nih gimana cara tanya orang YouTube. Gimana sih ngitungnya, ada nggak sih rasio antara berapa sih kalau orang nonton tapi subscribe gitu? Kalau di analitik kayaknya nggak ada. Berapa kali nonton ada, satu orang berapa kali nonton gitu ada kan, tapi berapa kali untuk rasio ke subscriber belum. Jadi kita harus punya view memang kalau urusannya mendapat subscriber. Oke, bagaimana mendapatkan view? Ya harusnya kita harus mendapatkan impresi dulu, mendapatkan tayangan. Ya kan, kita nggak akan didapatkan view kalau orang-orang aja nggak pernah lihat thumbnail kita, nggak pernah lihat judul video kita. Gimana mau dapat view? Ya kan, gimana mau dapat uang jajan, nongol aja nggak pernah gitu kan, misalnya gitu. Kemudian setelah itu ya kita lanjutkan bagaimana mendapatkan impresi tayangan. Itu urusannya sama algoritma YouTube. Yang sayangnya tidak bisa kita kontrol. Algoritma YouTube itu kan otaknya YouTube ya. Yang mereka bekerja secara otomatis. Orang YouTube sendiri, engineer-nya pernah ngobrol sama saya itu ya gue nggak apal gitu. Jadi mereka banyak divisi, masing-masing bikin AI, bikin modul-modul, mungkin Mas Ucu bisa kebayang ya. Kemudian dijadikan satu, jadikan parameter dari para modul, kemudian mulai merespon-respon kalau ada yang upload, kalau ada yang apa, kinerjanya gimana, dan seterusnya, sehingga menghasilkan impresi. Impresi itu hubungannya dengan sumber traffic. Ya kan, tayangan kan, impresi itu tayangan, di mana thumbnail kita bisa ditayangkan di beberapa tempat di platform YouTube. Di hasil penelusuran, di rekomendasi, di mana lagi? Fitur jelajah, ya kan, di layar akhir, di kartu, dan seterusnya. Selama nongol di platform YouTube, dia akan kelihatan. Tapi algoritma YouTube itu ada faktor-faktornya yang kita bisa kontrol. Ya kan? YouTube itu mobilnya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nyetir suruh kemana, nggak bisa. Tapi mobil mesin YouTube tadi, kita tahu kalau dia jalan itu karena bensin, ada rodanya, ada olinya misalnya. Nah, kita bisa memprovide itu. Biar channel kita jalan, ya sudah nih. Saya kasih bensin yang bagus pertama,
saya kasih roda yang bagus, saya kasih oli biar nggak cepat panas mesinnya. Ibaratnya seperti itu. Oke, jadi teman-teman ada 3 hal yang nanti akan menjadi tugas teman-teman saat menjadi kreator di YouTube. Tugas 3 hal ini yang akan looping terus. Dari 1, kedua, ketiga, balik lagi ke 1, kedua, 3, terus. 3 hal ini yang pertama adalah 1, YouTube bekerja berdasarkan minat penonton. Minat penonton yang dibaca oleh YouTube baru dicarikan videonya. Kalau minat video kita itu berisi bermacam-macam minat, ya YouTube akan kesusahan untuk mendeteksi atau menilai channel kita itu sebenarnya bahas apa. Walaupun sama-sama motivasi, walaupun sama-sama programming, walaupun sama-sama traveling, penontonnya pasti akan mengerucut ke satu minat. Kayak Mbak Sarah misalnya, traveling Turki. Tapi saya yakin nanti ada satu topik yang paling diminati. Entah masjid, entah benteng, entah pasar, entah budaya. Kalau kita nanti sudah sampai ke level itu, tinggal pinter-pinter kita berstrategi. Misalnya, ya udah, yang bagian ini porsinya aku banyakin nih. Ternyata yang masjid rame nih, nggak apa-apa. Di Turki setiap 10 meter ada masjid. Jangankan masjid, musola juga akan saya bahas nih. Bisa aja jadi satu menarik kan? Musola di Turki itu kayak gini bro. Kalau di sini, kalau di Indonesia itu sekelas masjid, di sini sekelas musola misalnya. Cerita-cerita hal kecil di apartemen, di kantor itu musolanya seperti apa? Bahas musola aja pasti bisa rame. Apalagi orang Indonesia ya, yang katanya religius gitu. Suka dengan hal itu ya kita provide aja. Mas Ucup juga nanti akan kelihatan mana yang harus spesifik lagi. Saya belum ngejar Mas Ucu nih nanti. Kok Mas Ucup sih? Mas Ucu mau spesifik di mana? Mau di mobile apps, mau di PHP, mau di Java, atau mau di apa gitu kan? Nanti harus spesifik mau nggak mau. Saya lupa nanya tadi, mau apa di bidangnya yang dikuasain apa? Mas Gandhi juga sama. Ya, sambil nanti semoga tausiah saya tadi itu bisa menjadi ini ya, masukan lah gitu. Saya pelan-pelan di bagian ini akan membuka kenyataan-kenyataan yang teman-teman harus hadapi. Salah satu cara kita untuk membuat YouTube memahami apakah apa channel kita biar match dengan penonton kita itu, ya salah satunya dengan kata kunci, dengan metadata. Mas Ucu mungkin sudah terbiasa dengan kata kunci ya, metadata ya. Orang IT, yaitu namanya robot membaca berdasarkan apa gitu. Ya pasti berdasarkan teks metadata, tulisan gitu yang terdapat di video kita saat upload. Bahkan YouTube sudah bisa mendengarkan ucapan di video kita itu bunyinya apa aja, itu mereka bisa menjadikan itu sebagai metadata. Ada convert di situ. Bahkan mungkin saya yakin bagian video juga udah bisa di-detect mungkin ya. Wah, ini adegan gambar apa gitu. Thumbnail setahu saya sudah bisa dideteksi sama oleh YouTube. AI-nya sudah bisa mendeteksi thumbnail. Jadi itu. Nah, nomor 1 ini itu yang biasanya kalau di YouTube itu kayak clustering. Clustering itu ya kayak cluster lah. Cluster itu kalau di perumahan itu kan komplek kecil yang rumahnya mirip-mirip sama gitu kan. Nah, kita ada di salah satu rumah itu. Rumah yang lain itu ibaratnya kayak kompetitor kita lah. Orang-orang yang bahas ini. Karena nantinya kita sebenarnya akan berbagi audiens dengan rumah-rumah yang lain itu, dengan klaster-klaster yang lain. Nah, kalau kita clusteringnya sudah jelas, itu kita lebih enak lagi nanti untuk menentukan topik, strategi, dan seterusnya. Karena sudah tahu, penghuni cluster ini siapa aja, mereka ngapain aja, mereka kesukaannya apa. Kalau cluster kita satu ada di cluster ini, hidup kita sebelah lagi di cluster sebelah, dan seterusnya, nanti ya masing-masing cluster itu tidak akan saling mengirimkan penghuninya gitu ya. Yang cluster sana nggak akan mengirimkan ke cluster sini. Jadi yang akan terjadi itu nanti kalau teman-teman sudah sampai di data analitik, kita bisa ngelihat
ada channel, ada video dari tempat lain yang mengirimkan view ke tempat kita. Mengirimkan itu maksudnya orang habis nonton mereka, nonton kita. Karena minatnya sama. Artinya kita sama mereka itu satu klaster, satu jenis. Kalau klaster kita jelas, itu yang akan terjadi, YouTube akan tahu. Oh, klastermu ini. Orang habis nonton klaster A, kita juga klaster A gitu ya. Oh, kamu habis nonton klaster A, nih ada klaster A satu lagi nih, mau nggak? Akhirnya video kita muncul di rekomendasi. Dia habis nonton klaster A, kemudian nyari sesuatu, bisa juga video kita ikut diambil YouTube. Kemudian kita karena memaksimalkan SEO, kita bisa mendapat peringkat ke keyword. Kita diambil, di-pick sama YouTube, taruh di 20 besar dari jutaan video yang ada. Target pertama kita sudah selesai dari satu hal penting. Kita harus di klaster yang tertentu, dia satu klaster yang sama. Jangan loncat-loncat. Oke, naruh kursi di komplek A, naruh meja di komplek B, ya sudah, ambiar. Oke, kalau itu sudah tercapai, nomor 1 sudah aman, ya kita tinggal langkah selanjutnya, yaitu gimana caranya biar video kita itu diklik. Itu ada yang namanya CTR, click through rate, atau rasio klik rasio klik tayang. Itu nilai seberapa besar seberapa presentasinya orang ngeklik video kita. Itu dijadikan parameter YouTube untuk ke peringkat YouTube peringkat video kita. Jadi pertama kalau kita sudah pandai, sudah paham bahwa dan sudah berhasil membuat video kita mendapatkan impresi, tugas selanjutnya kan harus diklik. Kuncinya ada di thumbnail dan judul. Oke, didapat impresi dulu, kemudian diklik, baru selanjutnya adalah video kita harus disimak, bukan cuma ditonton aja, tapi harus disimak. Disimak video 10 menit, ya harus ditonton selama-lamanya mendekati 10 menit. Target kita itu. Ya kan? Average view duration atau rata-rata durasi tonton. Kalau durasi tontonnya ternyata bagus, YouTube akan mengimpresikan lebih banyak lagi. Akan looping ke atas lagi. Impresi 100, CTR 10%, average view duration-nya rata-rata 70%. Naik ke atas, YouTube akan ngasih 1000. Ke bawah lagi banyak yang ngeklik, banyak yang ngeklik, YouTube akan ngasih 100.000 impresi, dan seterusnya. Jadi gelundung kayak bola salju nggak berhenti-berhenti saat itu terjadi. Kok viewernya sepi, kok subscribernya sepi. Subscriber setelah viewer, setelah ditonton. Viewer karena algoritma YouTube. Algoritma YouTube itu akan berjalan atau akan bermanfaat atau akan berguna dengan untuk channel kita menjadi besar, video kita menjadi rame kalau yang 3 hal ini terlampaui. Dapatkan impresi, thumbnailnya diklik, disimak, akan looping terus, bolak-balik terus. Oke, biasanya teman-teman yang YouTuber itu ya kebanyakan kayak menembak dalam gelap gitu ya. Mereka nggak tahu klasternya apa, audiensnya siapa, jadi upload video, insya Allah rame, ya Allah kasih rame, ternyata sepi. Coba lagi, terus-terusan aja begitu sampai Lebaran di Turki gitu. Oke, kira-kira begitu, ada pertanyaan nggak? Iya Mas, mau tanya Mas. Silakan. Silakan. Ya, tapi kalau ngomongin kata kunci yang di klaster tadi, itu apakah dia itu berlaku untuk satu video atau
keseluruhan channel kita gitu Mas Den. Iya. Oke, saya jawab Iya, dulu iya. ya, atau ada lagi? Mungkin jawab dulu aja Om Den. Oke. Jadi di setting YouTube, di setting channel itu ada dua untuk kata kunci ya. Ada kata kunci untuk channel, yang kedua ada kata kunci untuk video. Nah, makanya untuk di setting kata kunci di bagian channel itu sebenarnya kita lagi mendeklarasikan cluster kita itu apa kata kuncinya. Nah, itu harus di reset ya, kata kunci apa yang paling tepat, yang paling nilainya bagus, baru taruh di channel. Itu informasi ke YouTube. Pertama adalah channel kita bahas apa secara channel ya. Baru setiap upload video, kita mesti custom kata kuncinya. Nggak bisa rombongan kata kunci pakai ini ya udah gitu. Nggak maksimal, karena kata kunci yang akan kita pakai itu ya pastinya harus yang peringkatnya bagus, kadar SEO-nya bagus, persaingannya bagus, misalnya. Itu nanti ada scoringnya ya, kalau dari tools Subadi. Tapi nanti akan saya jelaskan kira-kira cara kerjanya gimana sih. Gitu. Jadi pertanyaan tadi, custom. Setiap video akan kita cari mana yang kata kunci yang cocok. Ya, berarti kalau kaitannya dengan needs kita tadi itu gimana Mas? Kan tadi kan di awal tadi Bang Den bicara tentang channel kita tuh sempit tapi luas kan gitu. Ya. Yang akan dibaca YouTube bukan sebenarnya itu yang saya bilang ya. Yang akan dibaca YouTube itu sebenarnya adalah dari sisi penonton. Maksudnya dibaca bukan urusan metadata ya maksudnya. Yang akan dibaca YouTube adalah minat penonton. Kemudian video kita match nggak dengan penonton tadi. Jadi bukan, saya paham sih maksud Mas Gandhi kalau sempit tapi luas ya, nanti kalau kita kata kuncinya macam-macam jadi nggak sempit dong gitu kan. Misalnya gitu kan. Contohnya yang kayak contoh tadi lah mie ayam gitu. Mie ayam kan sempit tapi yang suka mie ayam banyak. Tapi saat kita bikin mie ayam kan juga jenisnya banyak. Ada yang merek mie ayam, ada yang jenis mie ayam dari daerah mana gitu mungkin ya. Atau mie ayam dengan rasa tertentu gitu kan. Mie ayam jamur, mie ayam yamin, mie ayam apa segala macam. Nah itu nantinya kita akan menggunakan cara seperti itu. Jadi waktu penonton ada yang habis nonton mie ayam jamur, video kita mie ayam yamin. Sama-sama mie ayam, siapa tahu dia pengen yamin lah. Mau nggak mie ayam yamin nih, masuk rekomendasi. Jadi nggak usah khawatir kalau kita pakai kata kunci yamin dan mie ayam jamur. Jamur sama yamin kan sebenarnya nggak nyambung, tapi waktu digabungin dengan mie ayam, urusannya ya mie ayam. YouTube akan melihat penonton yang suka mie ayam siapa, mereka butuh mie ayam nih, cari. Wah ini banyak mie ayam nih, sodorin aja. Makanya kalau habis nonton video saya, itu kan biasanya diikutin video yang lain kan. Habis nonton DJC sekali aja, udah kena jebakan Batman tuh. Habis itu diikutin video lain. Karena apa? Saya sudah berhasil meyakinkan YouTube kalau orang nonton channel videoku, itu saya berani sumpah, berani yakin mereka akan tertarik dengan video saya yang lain. Wah, kasarannya begitu. Oke deh, kata YouTube. Butuh nggak butuh, kasih aja terus gitu kan. Bahkan video yang udah diputar, kasih aja terus. Kira-kira seperti itu. Motivasi nih, sekarang kita sudah langsung coba terapkan ya, masalah motivasi. Coba Mas Gandhi nanti habis ini nonton, atau mungkin udah sering ya, tonton motivasi apa gitu. Motivasi Christine Ali atau siapa gitu yang motivasi Mary Riana misalnya. Coba tonton sekali. Besok atau ganti video, nanti dia masih ngikutin nggak? Masih. Padahal dia bisnis ngomongin bisnis kaki lima, besok mau ngomongin bisnis saham videonya, tapi ngikutin lagi, disodorkan ke kita. Padahal yang habis kita tonton, padahal untuk bisnis dagang retail misalnya. Kenapa saham juga diikutan ke saya gitu? Karena YouTube sudah mendeteksi bahwa channelnya siapa, Mary Riana atau Christina itu sudah authority-nya kuat, sudah punya otoritas. Nah kan, kalau misalnya Christina Lee pakai kata kunci, ya pasti kata kuncinya yang sesuai isi video saat itu.
Walaupun mungkin ada kata kunci lain yang kira-kira masih bisa buat nyambung ya. Misalnya ya nama channel sendiri itu kan biasanya ada di setiap video, boleh-boleh aja. Atau secara general motivasi bisnis misalnya, itu kan masuk ke kategori ya, tapi tidak spesifik bahas sesuatu. Menjawab jawaban saya, Mas Gandhi? Oke Mas, ntar nih lanjut dulu. Oke. Selanjutnya, end slideshow. Jadi untuk pertemuan pertama ini, ya itu tadi, teman-teman harus tambah yakin karena selain yang disampaikan oleh Mas Iqbal dan Om Sata, di urusan YouTube itu juga kejadiannya seperti ini. Mau media sosial manapun sebenarnya sama. Mereka membaca minat penonton. Kalau video kita gagal dideteksi YouTube akan diminati oleh penonton yang mana, ya sudah, kita upload video, parkir di pojokan. Nggak pernah diajuin YouTube. Jadi pemain cadangan terus nih, kecuali udah nggak ada yang bahas, baru video kita ditarik. Itu kan pegel nungguinnya. Oke, pendekatannya seperti itu. Kalau penonton mau happy, ya kita main bolanya yang harus jago gitu kan. Main bolanya harus jago. Kalau perlu kita bolanya jadi pemainnya spesifik, saya striker aja. Karena penonton di sini itu suka sama striker. Beda sama Anies sebelah, di sana lebih suka penjaga gawang, saya jadi penjaga gawang aja. Kalau mau lebih spesifik. Ini belum bahas mengenai personal branding ya, karena sebenarnya tapi ini saya titipkan ke Mas Iqbal ya, teman-teman mau diarahkan kemana nantinya. Siap. Oke. Bang Ucu nanti bisa saya kemarin sempat lihat iklan di Facebook, kelas coding, bayar berapa gitu, 300.000 apa e-course gitu ya, kelas coding saya pernah lihat, itu mau ke arah situ bisa aja. Mau menerima job-job pembuatan apa gitu, website atau aplikasi apa, bisa aja. Sama Mbak Sarah nanti akan lari kemana gitu. Itu nanti akan kita lebih detailkan lagi di pertemuan selanjutnya yang pas kita ngomong masalah kreatif video. Di mana setiap video kita harus bisa menanamkan yang bagian pertama ini, kecocokan audiens. Mbak Sarah mau dikenal sebagai tour guide yang bagus, sebagai kakak pembina teman-teman di sana, atau sebagai referensi kalau mau jalan-jalan di Turki, ada semua di tempatnya channelnya Mbak Sarah. Mas Gandhi mau mau dikenal sebagai apa? Oh, ini orang ngasih motivasinya, narasumbernya keren-keren, ya kan? Motivasinya bisa membuat kita tercerahkan. Syukur-syukur Mas Gandhinya sendiri yang ngasih motivasi gitu kan. Kalau nggak salah dengar tadi kan pengennya kisah sukses orang gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu nanti Mas Hatta atau Mas Iqbal kalau kondisinya. Jadi kan kalau bayangan saya jadi kayak host aja gitu ya. Bisa nggak Mas? Itu gimana ceritanya itu nanti ya? Coba Mas Gandhi mungkin ceritain dulu Mas. Versi Mas Gandhi. Sorry saya kejar Mas Gandhi terus nih, terpaksa jadinya. Iya, kemarin juga. Ya, Nggak apa-apa nggak? siap buat kosong lah. Jadi memang awalnya tuh pengen channel ini sebagai tempat untuk ngembangin UMKM sih ya. Jadi supaya UMKM yang ada di sekitar kita ini bisa lebih dikenal orang melalui channel YouTube. Dia akan bercerita bagaimana latar belakang dia memulai usaha, kemudian suka dukanya jatuh bangun dan lain sebagainya gitu. Nah, harapannya dengan orang itu mendengar ceritanya dia, tidak hanya sekedar beli produk, tapi kenal dengan si sosok si penjualnya ini lebih dekat begitu. Itu. Kemudian juga si para narasumber yang diangkat ini juga harapannya dia punya follower juga, artinya orang-orang yang kenal dengan dia yang oh ternyata beliau ini seperti ini gitu loh.
yang istilahnya deep story dari dianya gitu. Itu sih Mas. Oke, jadi saya udah mulai kebayang sedikit nih. Jadi arahnya sebenarnya ke arah, kalau ngomongin UMKM berarti masyarakat di sekitar kita biar bisa mendapatkan informasi mengenai terutama masalah usaha berarti ya. Oke, kalau begitu saya bisa ngasih ide nggak ya? Saya kok jadi ada ide terlintas nih. Boleh. Jadi melarinya bukan motivasi, tapi sebenarnya kayak review, gimana? Review aja. Ya. Review produk atau review usahanya gitu Mas ya? Review usahanya. Siap. Jadi channelnya Mas Gandhi nanti bentuknya review usaha UMKM. Siap. Ya kan? Mas Gandhi akan kenal banyak orang, akan punya komunitas banyak orang, link banyak orang, sampai seluruh Indonesia urusan UKM. Siap. Misalnya untuk UMKM-nya yang misalnya tetap ada pemisahnya, bukan ada jenisnya kan, mikro, menengah, dan besar gitu kan. Misalnya mau dari yang mana dulu nih? Kalau mikro yang pinggir jualan depan rumah misalnya, atau menengah yang paling nggak sudah punya store gitu, punya produksi sendiri gitu kan. Mau ngambil yang mana dulu deh? Kalau mau yang menengah ya coba fokus di situ dulu, kemudian review. Nah nanti kesempatannya bisa macam-macam kan? Bisa ikut jualan juga, bisa menjadi apa? Pasti ada sesuatu yang akan keren banget nanti. Yang pada akhirnya Mas Gandhi dikenal sebagai referensi. Kalau menanya UKM tuh di sana kita bisa menggabungkan, menjodoh-jodohkan beberapa UMKM misalnya. Saya butuh bahan baku ini nih, nyari ikan susah banget, saya jualan lele, nyari lele di mana? Di Pontianak. Oh ada di sana. Datengin aja. Ya kita mau ngambil untung atau mau brokerin sekalian ya bebas. Atau kita hanya mereferensikan itu bisa aja. Perkembangannya selanjutnya bisa macam-macam. Bisa joinan sama Bang Ucu misalnya. Yuk bikin startup, bikin UMKM. Ya kan? UMKM nih. Konsultasi gimana caranya? Kita gabung-gabungin. Saya jadi idenya jadi liar nih. Kira-kira kalau yang saya lihat kayaknya lebih cocok begitu deh, Mas. Gimana Mas Iqbal? Oke. Mas Gandhi, dari ideas tadi yang dirimu mudah lakuin yang mana, Mas? Karena kan memang channel saya ini kan sayanya nggak tampil. Jadi kita wawancara tapi yang lebih tampilnya si narasumber. Gitu. Memang kemarin sih masih lebih ke deep story ya, jadi latar belakang dia mulai usaha, suka dukanya, bagaimana dia bertahan usaha di masa-masa sekarang ini, gitu. Lebih situ. Tapi kalau untuk review produk sih kita lebih memberikan kebebasan sih para narasumber itu. Oke. Mas Gandhi, produk bebas, share aja gitu. Om Den coba buka ini deh Om Den, cap-capung. Ya, keren sih cap-capung. Udah saya tonton itu bagus. Ya, makanya salah satu dari 5 yang. Iya, Mas Gandhi ya. Arahnya ke sini Om Den, dia. Tinggalkan jabat manajer. Iya, ini isinya kan banyak narasumber kan? Iya, benar. Cuman dia lebih fokusnya ke petani sama peternak gitu sih kalau saya lihat playlistnya. Ya, petani dan peternak. Ya, itu yang bikin dia cepat karena dia ngurusin petani dan peternak. Saya nggak ngurusin orang dagang, saya suka di kebun. Iya, iya. Ya kan? Jadi kuat. Siapapun, nih saya habis nonton ini sekali, besok pasti dikejar-kejar sama videonya dia karena dia nonton fokus. Ya kan? Semua mantan direktur, jual apa segala macam, benang merahnya di mana? Petani, peternak. Iya. Walaupun ini ada jualan casing HP gitu ya, tapi kalau lihat majoritinya kebanyakan ya benar petani dan peternak. Iya. Itu bisa kita ambil hikmahnya di situ. Ternyata fokus tadi ya harus memang sempit tapi luas kan. Petani, peternak. Tapi kalau saya Mas,
Kalau saya Mas Den, playlist baru kepikir 2. Yang satu itu tentang pengusaha dari zero to hero sama pengalaman hidup. Itu Pengusaha dari sorry Mas, dari mana Mas? Dari zero to hero. Ya. Oh, oke. Itu jadi gimana dia cerita dari yang pegawai restoran itu dari cuci piring, kemudian dia sekarang punya restoran. Cerita itu. Jadi lebih ke personal, ya memang semua personal sih, tapi skupnya itu apa? Kalau restoran bisa aja, restoran aja yang dibahas. Restoran aja semua gitu ya Mas. Misalnya gitu ya, kalau kita mau ekstrim itu, tapi itu akan menjadi ini kita gitu. Orang ini bahas restoran apa nih? Tapi dari sisi bukan jualan kulinernya ya, dari sisi bisnisnya. Tapi ya kembali lagi, apakah itu memungkinkan ya dipertimbangkan lagi masalah produksi kontennya. Apakah banyak yang bisa diangkat cerita-cerita itu. Di sisi lain itu juga bisa menjadi referensi untuk misalnya ke pariwisata misalnya. Ini yang restoran-restoran ada apa aja nih di seputar Pontianak dan Kalimantan gitu misalnya. Jadi kelebihan channel kita apa? Lo mau cari channel di Kalimantan ada semua nih, mau nyari apa? Nyari restoran. Dari nasi Padang, dari nasi apa, semuanya ada gitu. Dan itu bikinnya nyarinya juga sebenarnya gampang gitu. Pakai aja Google Map keluar semua restoran yang ada di situ. Bertelepon foto ada semua, kita coba, Pak, saya dari ya mungkin pertama kita upload yang udah kenal-kenal dulu misalnya. Selanjutnya udah kita hunting karena pasti nanti kan nggak mungkin kita diulang-ulang gitu itu terus gitu kan. Bisa juga kita cari yang tinggal nanti formatnya, cari yang agak bukan restoran ini tapi restoran yang makanan khas misalnya, bisa aja kan. Ya. Kalau sekarang ini kan Majen kita lagi coba wawancarin semua macam narasumber gitu. Nah, tinggal nanti mana yang mau kita fokusin, kita masukkan dalam satu playlist sambil berjalan terus, Mas Dan, gitu gimana? Bisa. Berpengaruh nggak ke itunya? Ya akhirnya ya berpengaruh, tapi biasanya kejadiannya begini. Ada satu yang ramai, yang lain dicuekin gitu aja. Kalau itu sudah terjadi ya sudah, yang sepi itu ditinggalkan aja. Siap. Ya kan? Ya. Padahal bisa kejadian juga begini, yang tadinya sepi itu kalau topiknya kita bahas terus-terusan sebenarnya ramai juga gitu. Atau minimal view-nya akan stabil. Jadi gimana ya? Akan lebih enak kalau kita memang dari awal itu langsung menentukan aja nekat. Ya dengan pertimbangan ya nekatnya. Dengan pertimbangan misalnya saya juga nguasain, saya juga suka, kemudian narasumbernya sekiranya juga banyak. Kemudian cara produksi untuk videonya sepertinya juga mudah gitu kan. Kayak tadi Mbak Sarah saya tanya, coba sebutin 10 video bisa nggak kira-kira untuk wisata. Dari kategori 4 aja saya udah mikir itu 50 video masih aman. Nah, jadi juga nanti harus pikirkan itu. Paling gampang apa? Memang dibutuhkan, saya lupa filenya di mana ya. Jadi rata-rata itu berapa video untuk bisa mendapatkan sekian subscriber itu pernah ada yang bikin analitiknya sih, walaupun ya itu hanya untuk perkiraan aja. Tapi paling nggak kita sudah punya gambaran nih kalau bahwa kita bikin channel itu urusannya nggak 1, 2, 3, 4, 10, 100 video gitu. Sekarang aja saya udah bikin video sekitar 300-an. Ya kan, ada yang sudah sampai 1000 video nggak kena-kena juga, subscriber 1000 nggak nyampe-nyampe. Pernah saya lihat. Ya karena itu tadi sebenarnya. Nekatin dulu Mas Gandhi, nggak usah pusing-pusing, ngobrol sama tim, ngobrol sama yang di rumah biasanya kadang ada inspirasi yang gitu. Benar juga ya gitu. Ya kan kadang kita nggak tahu, kita sibuk sendiri, padahal kalau nanya sebelah, Mah, gimana bikin apa? Bikin aja ini. Udah selesai. Iya, kayak tadi siang Mas Hud ya. Bikin apa gini ya untuk usaha gini. Ya itu sebelah tadi cerita katanya jualan di Instagram, dia aja di interview. Oh iya ya. sebelah sendiri dilupakan gitu. Iya. Kalau ada ya.
Siap. Jadi lebih fokus narasumbernya tentang apa gitu Mas ya. Bahkan motivasinya lebih spesifik juga ini. Bahkan Deddy Corbuzier itu biarpun yang diwawancarain dari segala macam-macam orang, dari segala macam profesi, dia tetap ada satu benang merahnya. Tahu nggak apaan Deddy Corbuzier? Klarifikasi. Podcastnya dia podcast klarifikasi. Udah. Begitu orang nongol di situ, wah, ini orang kena kasus apa nih? Atau kalau ada orang kena kasus, tungguin aja bentar lagi nggak nongol di Deddy Corbuzier. Berhasil show-nya dia. Awalnya dulu bikin motivasi, nggak laku, ada dibully. Dulu kan motivasi, dia manggil penontonnya apa tadi? Orang pintar apa orang cerdas gitu ya? Smart people. Halo smart people. Nggak laku, dibully, dia cari terus, berusaha sekelas Deddy Corbuzier aja harus nyari-nyari ya. Ya dengan networknya dia, dengan kemampuan dia menjadi hosting, dengan entertainment, akhirnya dia menemukan pola seperti itu. Channel klarifikasi, yang datang siapapun di situ yang punya kasus udah. Right? Setiap channel punya poin sendiri. Itu yang saya bukan ini ya Mas ya. Ini akan membantu banget Mas Gandhi nanti untuk bikin topik, menentukan strategi, itu nggak akan kemana-mana gitu. Dan biasanya nggak akan gampang tergoda itu dalam artian kok bahas ini sepi ya, bahas inilah, bahas ini kok sepi ya, bahas inilah, akhirnya ya gitu terus. Banyak yang kejadian seperti itu. Dalam setahun bisa ganti 3 kali nama channel dengan 3 topik yang berbeda. Oke? Ya, siap Mas. Oke. Cari yang paling simpel aja Mas, nanti kita coba. Siap. Ada yang mau ditanyakan? Kang Ucu? Sarah? Bang Ucu? Cukup ini cukup mewakili Ada tadi satu, dari Mas. obrolan. Ya. Oke. Ya silahkan Kang Ucu dulu. Enggak. Tadi cuman saya dapat jawaban juga yang saya pun tanyakan, tapi sudah dijelaskan tadi sama Bang Den sama itu. Silakan Mbak. Gini Bang, agak sedikit melenceng, bukan melenceng ya, tapi masih koridor itu. Satu yang saya jadi pemikiran pada saat mengisi tentang domisili, saya kan tinggalnya di Turki, apakah harus domisili Turki atau gimana? Karena dengar-dengar juga kita akan kena, seandainya kita di Monet itu, kena pajaknya 50%, itu satu. Terus yang kedua, Bang Den sudah langsung senyum. Terus yang kedua Bang, katanya gini, pada saat saya pencarian dengan Tubadi itu, padahal saya nyarinya itu udah di 85 nih. Tapi begitu saya lihat di ranking kok nggak ada ya. Oke. Makasih. Untuk pertanyaan pertama masalah pajak itu memang sekarang ini dengan kondisi seperti ini banyak negara yang hampir-hampir bangkrut, jadi mereka mulai kreatif untuk nyari-nyari sumber pajak gitu. Salah satunya adalah ke konten kreator. Nggak cuma di YouTube sih. Saya dengar di Shutterstock juga mereka sudah malakin sampai 30% gitu. Dan saya yakin YouTube nanti akan ke situ. Cuma sampai sekarang setahu saya belum ada yang clear, terutama untuk yang pajak Amerika. Yang sudah itu pajak Prancis dan Spanyol kemarin sempat YouTube ngirim pemberitahuan ya, kalau ada view dari sana akan kepotong segitu gitu. Cuma tekniknya belum tahu apakah untuk yang domisili di sana. Kalau masalah domisili dalam kaitannya dengan pajak, sebenarnya bukan settingan di AdSense kan ya? Settingan di AdSense itu sebenarnya kalau masalah domisili itu urusannya dengan transaksi keuangannya. Pertama itu. Yang kedua, untuk pajak itu tergantung dari aturan masing-masing negara. Karena YouTube itu ada di Amerika, kemudian Mbak Sari ada di Turki, itu kan kalau mau orang semua negara kena pajak kan Amerika kena pajak, dari Turkinya juga kena pajak gitu kan. Kecuali kedua negara itu punya perjanjian kayak namanya tax treaty gitu. Tax treaty itu biar nggak kedobelan potong pajak. Nah, cuma besarannya kita nggak tahu. Misalnya Mbak Sari concernnya kalau di Turki nanti 50% gitu.
Atau di Indonesia kena berapa persen? Terus terang kalau Indonesia belum ada aturannya. Pemerintah lagi kulik-kulik aja nih karena menjelang bayar lapak SPT. Jadi mereka bikin, sebenarnya cuma pengen nyolek-nyolek yang YouTuber gede aja sebenarnya, yang gajinya udah miliaran gitu. Ayo ngaku gitu. Untuk kreator kecil belum dibikin aturannya. Untuk negara lain sudah ada yang bikin. Jadi untuk masalah itu mungkin pertimbangannya secara teknis lebih mudah mana nih buat Mbak Sari ngurusin AdSense-nya. Misalnya nanti lebih mudah mana sih untuk mengirimkan PIN, untuk transfer bank, ada rekening di sana gitu kan, bisa nggak gitu. Kan nanti ada prosesnya macam-macam kalau monetize. Itu monggo. Yang paling enak buat Mbak Sari prosesnya seperti apa? Kalau pajak belum ada keterangan jelas. Yang itu, yang Tubadi? Nah, yang Tubadi. Tubadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya fungsi kata kunci itu untuk memberitahu YouTube isi video kita tentang apa. Fungsi utamanya itu bermanfaat banget buat nanti YouTube merekomendasikan dan seterusnya. Yang kedua, untuk kita mendapatkan ranking di searching, di penelusuran. Oke, peringkat di penelusuran itu pastinya cara kerjanya sebenarnya mirip di Google ya, persaingan yang dinilai. Nah, untuk yang mendapatkan ranking atau enggak, itu ada faktor lain sebenarnya, walaupun yang pasti itu YouTube membaca metadata dulu, kemudian selanjutnya adalah melihat performanya. Ya kan? Hari ini Mbak Sari upload video, ranking 1, ranking 2, ada ranking 3, kata kunci ini macam-macam. Besoknya YouTube akan rankingnya tiba-tiba berubah, nggak ada sama sekali, hilang nih malahan. Kenapa ini? Kenapa jadi hilang? Karena melihat performa kita yang lain, misalnya nilai CTR, rata-rata durasi tonton. Jadi sorry ya Mbak E, tadi saya sudah taruh di ranking 1, orang ngeklik nonton cuma sebentar. Saya nggak enak kalau besok ada orang nyari, rankingnya saya taruh bawah dulu ya gitu. Oke, tapi di sisi lain yang masalah metadata tadi sudah dicatat oleh YouTube. Bisa jadi suatu saat tiba-tiba rame. Karena salah satu kita menggunakan SEO kata kunci adalah membuat video kita panjang umur. YouTube tahu terus, oh kemarin ada di situ. Makanya ada video yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan beberapa tahun kemudian tiba-tiba rame, booming. Karena YouTube metadatanya kecatat, video kita kecatat. Jadi nggak usah khawatir, Mbak. Gimana, Mas Iqbal? Mbak Sata? Sepertinya dari saya sih sudah ini ya. Oke. Dari Kang Ucu, ada yang masih ingin ditanya nggak? Cukup sih, cukup banyak hal yang harus dipikirkan segera ini. Tapi menantang. Mudah-mudahan sih terus lancar, Mas. Berarti dari teman-teman soal clustering di YouTube sudah nangkep ya? Ya. Karena nanti selanjutnya itu kita akan kembali ke hari ini. Kita bikin video, kita strategi, kita SEO, kita apapun, nanti akan kiblatnya di materi ini. Teman-teman harus pelan-pelan ya, maksudnya sudah mulai meyakinkan hati. Untuk Mas Gandhi udah mau coba dulu, boleh Mas, anggap aja latihan, nggak apa-apa sih. Nggak usah terlalu stres gitulah kok, jadi kayaknya kopi dari tadi dianggurin tuh. Gini Mas, mau satu lagi. Yes. Jadi kemarin waktu dikasih PR itu coba fokus di pertanyaan para narasumber itu di 3 hal aja. Jadi bagaimana dia memulai usaha, kemudian bagaimana dia itu sukses, dan bagaimana dia menghadapi masalah ketika menghadapi masalah itu. Jadi setiap narasumber akan ditanya 3 pertanyaan ini. Udah cukup, nggak akan lebar kemana-mana lagi. Kalau gitu gimana Mas? Itu bagus. Itu nanti akan saya coba detailkan di
pembuatan video. Maksudnya saat kita merencanakan video, nanti apa yang harus kita lakukan. Tapi tips untuk membatasi pertanyaan itu salah satu cara biar kita nggak kemana-mana. Kita bikin outline gitu ya, biar. Yang kedua juga tidak merepotkan narasumber gitu ya. Kecuali kita sudah janjian dulu, kita kasih kirim pertanyaan, pelajarin dulu, baru kita samperin gitu kan. Nah, biasanya kan kita on the spot kan, maksudnya ya mungkin ya bisa jadi pas kita jalan kemana nih kok ada restoran bagus gitu. Ada yang ownernya kemudian kita tanya, boleh nggak sih saya liput ini kayaknya kok bagus, saya masukin ke YouTube saya ya. Saya akan nanyanya cuma 3 hal kok, ini. Nah, mereka kan sudah nyaman kan, narasumber itu harus kita bikin nyaman loh. Salah satu hal nyaman juga pertanyaan kita terarah, tahu batasannya gitu kan. Sisanya tinggal masalah improvisasi. Cara kita merespon, cara kita bercanda, cara kita apa, biar nanti kembali lagi ini konten video. Kalau pertanyaannya kayak TVRI zaman dulu gitu ya, nanya resmi gitu kan, wah nggak asik nih. Walaupun 3 pertanyaannya itu resmi, kita bisa pancing-pancing hal yang lain bikin orang nyaman. Misalnya ya apa gitu. Dulu gimana bang? Hebat banget nih sekarang bang. Gini gitu. Wah dulu mah saya susah gini. Terus gimana rahasianya? Coba kasih tahu sih teman-teman nih di rumah biar pada nonton di YouTube. Misalnya gitu. Padahal tulisannya bagaimana awalnya sukses. Bang bisa ceritain nggak gimana cara awalnya dulu sukses? Udah ambiar. Nanti harus begitu ya. Pointer itu penting, tapi pada akhirnya eksekusinya kita yang harus smooth, yang harus enak. Dan itu butuh latihan, tenang aja. Awal-awal kaku, semua orang kaku. Masalahnya kan di channel saya ini kan, saya nggak tampil gitu loh. Nggak masalah. Iya, nggak masalah ya. Kalau kita nggak bisa di depan kamera, kita di belakang kamera. Iya. Boleh-boleh aja. Ya kita coba aja lah nanti kalau masalah itu ya. Tapi dengan 3 pertanyaan itu, dengan berbagai macam narasumber, malah jadi melebar juga badannya. Gini, kita kan bukan live. Pada akhirnya nanti di satu saat Mas Gandhi menemukan atau panjang jadi 10 pertanyaan, 15 pertanyaan, nggak masalah. Kan nanti diedit, tenang aja. Cuma maksudnya dengan pertanyaan itu sebenarnya bukan jumlahnya ya. 3 pertanyaan cukup, oke. Tapi sebenarnya lebih ke arahnya. Biar nanti setiap video yang kita buat itu bisa menyampaikan hal nomor 1 tadi, yaitu apa? Clustering. Audience matching-nya itu langsung dapet. Mau bahas restoran Padang kayak, kafe kayak, itu orang nonton ke situ ke tempat channelnya Mas Gandhi, cerita suksesnya gimana nih, kayaknya seru. Besok Padang, wah cerita suksesnya gimana nih, seru. Cerita apa? Cerita suksesnya sekarang nih jual jagung bakar misalnya. Gimana Mas Jagung bisa beli Ferrari misalnya? Ya kan? Arahnya ke situ. Tapi nanti kita detailkan lagi ya, pas bikin video kita akan coba kasih masukan. Kalau bisa timnya, katanya udah punya tim, nongkrong aja di situ Mas, nanti ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Tim videonya, biar nanti. Bro, wah itu siap bekerja ini, jangan dianggurin itu, masih muda. Ntar saya kasih tambahin kerjaan kalau butuh. Mungkin bukan soal pertanyaannya kali ya Om Nen ya, soal outputnya sampai apa enggak dari pertanyaan tersebut. Yes, outputnya yang harus dipikirkan. Kiblat ya, tadi kita sepakat ngomong kiblat aja lah pokoknya. Kiblatnya ke pertemuan hari ini, outputnya harus selalu itu, dibangun itu. Yes, kalau dalam penulisan mah ada istilahnya premis ya. Premisnya apa? Jangan nggak nyambung nanti premis A, kemudian premis selanjutnya nggak nyambung. Tadi nanya kisah sukses, kesimpulannya makanannya enak, nggak kan? Nyambung nih. Nanti teman-teman di situ ya untuk yang punya tim buat latihan mereka juga untuk jagain. Karena nanti kalau kita udah konsen jadi walaupun kita nggak nunjukin muka, jangan salah, kita akan mikir juga kan di situ. Nanti harus ada yang jagain di situ. Misalnya di situ kan 2 orang, 1 kameramen, 1 bagian skripnya misalnya, bukan skrip ya, bagian jagain outline lah misalnya. Bos, kelewatan nih tanya ini, ternyata lupa nanyain nama misalnya. Karena harus tulis namanya. Kan? Seperti itu misalnya. Oke. Mas Gandhi semoga terjawab ya.
Oke. Om Den, Yes. materinya kurang lebih sudah disampaikan ya, yang untuk sesi ini, di mana tadi poin yang saya nempel saya sih clustering ya. Itu kan yang jadi problemnya, seringkali kita jadi gado-gado ya. Kalau gak ada gitu ya, konten kita konten kalau gak ada, apa lu mau gua ada gitu. Nah, di sini sebelum ini nih akan ada tugas nih buat Mas Gandhi, Mas Ucu, Mbak Sarah, karena kita ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nah 4 hari ada tugas ya. Tapi sebelum bahas tugas, ini kamu Ucu aja baru ngirim ya. Sebelum bahas tugas, kayak biasa, kita mau saya mau dari sisi teman-teman hari yang dari Om Den itu dapat apa aja, mungkin ceritain ulang, siapa tahu ada yang oh iya saya baru tahu nih, ini belum paham. Biar ya kan salah satu cara belajar kan kita menyampaikan lagi ya, biar nempel. Dari Mbak Sarah mungkin ya, siapa tahu keingetan, oh iya ada yang belum saya paham atau ada yang kurang. Apa Mbak Sarah? Mangga. Intinya ya seperti mengulang kembali ini ya untuk saya, karena Bang Denjis itu paling rajin ngingetin, tapi kadang-kadang kitanya suka nyeleneh, enggak pengen begini, ternyata tetap bahwa yang diharuskan itu tetap dari A sampai Z, dari dulu sampai sekarang sama. Cuma sekarang saya lebih fokus, karena dulu tuh gado-gado, kalau sekarang insya Allah saya lebih fokus. Dan tadi saya nggak kepikiran, saya cuman baru kepikiran itu sekitar video itu hanya mungkin 10-15 saya bilang ke teman saya, kita aman nih untuk 1 bulan ini kita tayang. Tapi Bang Denjes bisa bilang 50 aman, saya bingung 50 gimana bikin videonya ya gitu. Tapi dari situ udah ada masukan buat saya bahwa tetap bahwa koridornya itu harus selalu ngikutin algoritma, kemudian ngikutin kunci kata kunci itu sendiri. Yang saya memang sering mengulang itu, cuman terkadang belum pas gitu. Tapi sekarang saya udah tahu deh ilmunya dari Bang Denjes bahwa gitu harus seperti ini. Kadang-kadang saya down juga karena beberapa video saya yang 3 bulan atau 5 bulan yang pertama saya muncul itu nggak ada orang lirik. Cuman sekarang kok muncul terus ya. Teman saya bilang, kok Teteh bikin YouTube ya? Iya, aku bilang. Padahal itu udah YouTube kapan, gitu video kapan, kok sekarang baru muncul. Jadi tadi udah kejauh sama Bang Denjes. Jadi saya sekarang cuman enjoy bikin video, ngikutin aturan yang ada, jadi nunggu aja bola saljunya meledak, gitu aja mungkin. Makasih ya Bang Den. Semuanya makasih. Jadi udah oke ya materinya ya. Oke, berarti Mbak Sarah tinggal menunggu tugas. Kang Ucu. Wah, Kang Ucu. Ya, jadi memang Poinnya apa aja? Poinnya banyak sebenarnya, memang walaupun setiap hari berkecimpung di IT, tapi memang ketika dijelaskan hal-hal tadi ya memang wah luar biasa, ternyata banyak hal yang harus dipelajari dan dieksplor tentunya. Kayak yang tadi yang sederhana di awal tuh, kenapa orang tidak mau subscribe channel kita gitu ya, ternyata seru juga ada beberapa poin. Tapi memang poinnya jadi kembali kepada konten yang akan kita buat gitu. Dan yang paling penting benar yang nempel ke saya juga ada masalah clusteringnya. Saya pikir tadi itu di awal sebelum dapat materi ini gue akan bahas semua hal tentang IT, ternyata karena IT itu luas jadi malah palu gada nanti ujung-ujungnya. Memang saya harus fokus juga nanti, seperti kalau ngebahas coding saya fokus di satu framework misalkan, tapi ngebongkar tuntas malah akan lebih segmented, dapat audien mungkin ya, daripada saya menyampaikan banyak hal tapi nggak tuntas gitu. Ya itu beberapa hal yang bisa dicatat dari pertemuan malam ini. Dan yang paling penting mungkin insya Allah besok saya langsung action bikin channel aja untuk mulai ngerancang kurikulum apa, mungkin riset juga apa sih yang banyak orang ingin ketahui masalah dunia coding, gitu aja sih. Ya mudah-mudahan di tengah jalan masih tetap bisa konsultasi sehingga bisa improve sebelum terlalu melebar melangkah gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kang Ucu. Sekarang kita geser ke Mas Gandhi. Gandhi, mangga ceritain nih bareng timnya. Siap. Jadi karena ini insya Allah besok Sabtu itu udah video ke-10. Mungkin dari video 10 itu memang masih gado-gado ya. Apalagi semua narasumber dari berbagai macam latar belakang itu dia cerita. Tapi polanya sama sih. Dia cerita tentang latar belakang dulu, kemudian suka dukanya, kemudian pencapaiannya hari ini seperti apa, terus dia punya harapan ke depan itu seperti apa. Masih seperti itu sampai di hari ini.
Kemudian cuman ya itu tadi dari satu narasumber itu kadang keasikan cerita sampai 30 menit. Padahal itu sudah hasil editan itu Mas Den. Gitu. Tapi kalau ngelihat ininya AVD-nya ya, duration-nya itu ya paling mentok di 10 menit Mas Den. Jadi nggak ya itu mungkin nanti di bagaimana bisa. Nanti saya kasih tipsnya ngedit yang kejam gimana. Kita Siap. ngedit itu harus kejam. Siap. Itu udah dari 1,5 jam itu Mas Den, jadi 30 menit tuh Mas Den. Saya bikin 5 menit bisa kalau saya. Ya, makanya kalau nantinya kita ya seperti Mas Iqbal ngasih tahu 3 poin itu sebenarnya maksudnya kita jangan sampai kita buang-buang resource ya. Maksudnya kita syuting itu harus mikirin saat editing juga. Ya kan? Ngobrol boleh-boleh aja sampai 2 jam, ya ini ngobrol udah bukan syuting gitu. Tapi syuting 10 menit, 20 menit selesai udah. Atau syuting setengah jam, poinnya udah ya sudah gitu. Nantilah saya kasih tahu banyak. Tapi intinya salah satu hal yang harus kita jaga yaitu syuting kita harus mikirin saat editing. Oke. Ada lagi Mas Gandhi? Udah cukup. Penasaran sama PR-nya nih. Tim editing kudu disiksa Mas Gandhi. Hah? Tim editingnya kudu disiksa. Iya, mau habis ini langsung di briefing sampai jam 12. Masya Allah. Mantap. Berarti anak orang itu ya. Oke, kalau gitu Om Den. Yes. Kita masuk ke PR Om Den. Langsung kasih PR aja. Mangga. PR-nya yang tadi itu kira-kira bikin berapa ya? 5 topik kali ya? Atau 5 video gitu ya? Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Gini aja, mungkin untuk yang kelas ini kan kalau saya lihat potensi untuk membuat ini ya, ada beberapa kategori gitu kan, ada banyak gitu kan. Nah mungkin misalnya kayak Mbak Sari tadi kan ada benteng, ada apa gitu, mungkin satu masjid, satu judul gitu kali ya. Jadi kita sebenarnya kayak bikin content plan, kita content planningnya bikin apa. Oke, nanti mau dicoba dieksekusi ya boleh, tapi intinya nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan content plan itu untuk lebih detail lagi dari masalah pembuatan kreatif videonya. Oke, jadi paling enggak teman-teman nanti sudah punya bayangan, aku mau buat ini. Ya bikin aja 5 video, 5 judul misalnya, bukan 5 video ya Mas ya. 5 judul ya. Itu aja PR-nya kok gampang. Oke. Tapi ingat ya, kiblatnya yang tadi itu. Jangan belok kemana-mana gitu ya. Udah pelajar. Jadi gini, begitu kita tahu pertemuan pertama ini, maka saya akan bisa menyimpulkan, memutuskan untuk membuat judul video apa aja. Topiknya dulu nggak harus langsung judul. Topiknya aja boleh. Oke. Berarti nggak bikin video Om Den ya? Feel free sih, kalau teman-teman memang udah ada jadwal ya bikin aja. Dengan 5 judul baru yang tadi ya di clustering ya. Maksudnya gini, misalnya ada, wah saya pengen ini kan ketemuannya nanti masih hari Selasa nih. Saya Sabtu ada janjian kayak Mas Gandhi tadi kalau nggak salah Sabtu ada syuting gitu kan. Nggak apa-apa, syuting aja. Jadwal tayangnya Sabtu malam. Oh berarti sudah langsung tayang gitu ya? Ya sudah nggak apa-apa itu buat ini. Nanti kita review aja sekalian mana yang harus diperbaiki. Tapi paling nggak sudah pertemuan selanjutnya sudah ada modal konten. Udah ada 5 video yang udah diambil, lagi proses editing. Oh oke. Jadi memang ditabung Mas Den. Kita Oke. ngambil beberapa narasumber, kita simpen dulu. Oke, kalau begitu bisa aja kalau untuk Mas ini untuk satu ya jadwal upload aja, tapi untuk yang lain kan masih ada kesempatan diedit ya. Nanti saya kasih masukan di situ. Ngeditnya seperti apa gitu, untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Masih gampang PR-nya, tenang aja. Mas Gandhi, Kang Uci, Mbak Sarah nangkep ya PR-nya?
Oke. Kayaknya yang kerjaan PR itu jangan Mas Ucu, Mas Gandhi, Mbak Sarah aja. Mas Sata sama Mbak Ras kayaknya kudu ngerjain juga nih. Ya. Oke. Deal ya. Deal oke Mas Sata. Bareng-bareng. Mas Dan juga ngasih PR ke saya kayaknya. Oke, kalau gitu teman-teman. Sesi malam ini ada yang mau ditanya nggak? Cukup? Cukup. By the way, ngasih PR-nya jangan mepet-mepet lagi ya. Siap. Bukan Kang Ucu doang soalnya. Nggak apa. Kang Ucu nggak. Ya. Biar siapa tuh kalau ada kurang-kurang bisa tektok ya, koreksi. Bukan koreksi, tektokan lah ya. Gitu. Mas Gandhi nanti tak balas ya WA-nya habis live ya. Kita tektokan WA ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu teman-teman. Oke. Malam ini technical level 1 ya. Nah, langkah pertama biar teman-teman langsung bisa ya saran email lebih baik berarti memang ada video juga ya Om Nen ya. Kalau ada ya. Kalau bisa ya bisa aja, nanti ada topik juga ada videonya langsung kita review misalnya. Yes. Nanti kalau udah pengen di-upload jadi unlisted dulu nggak apa-apa. Ya. Hari Selasa udah bawa sesuatu teman-teman dari 5 topik tadi. Udah tahu clusteringnya mau kemana kan, awalnya outputnya udah tahu nih, sekarang clusteringnya udah tahu lagi ya. Arahnya udah tahu lagi biar penonton mau subscribe teman-teman gimana. Nah, tinggal hari Selasa bawa tuh langkah selanjutnya apa gitu ya. Kalau punya pertanyaan mendingan dibawa saat itu ya. Oke, langsung bawa. Nah, tim Mas Gandhi juga kalau punya pertanyaan langsung bawa di saat itu. Oke, sampai ketemu di hari Selasa di sesi siang atau sesi malam ya. Mbak Sarah dan Mbak Sarah mah bisa bebas, yang lain sisanya malam ya. Oke, kalau gitu Om Den, terima kasih Om Den. Sama-sama. Terima kasih Om Den. Oke, Terima kasih. Terima kasih juga Mas Gandhi, Kang Ucu, Mbak Sarah. Sampai ketemu di live selanjutnya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat istirahat. Yes. Bye. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.